Perkenalkan, nama saya Alika Nurulta dari Depak Kebidanan U5 semester 6. Di sini saya akan mempraktekkan video manual plasenta. Alat-alat yang kita butuhkan untuk manual plasenta adalah yang pertama di sini ada infuset, lalu di sini ada bengkok, lalu ada kateter, lalu di sini ada handscoon panjang dan handscoon yang biasa. Lalu di sini pada kom berisi kapas steril dan berisi yang satunya lagi berisi kapas. Lalu di sini ada box instrumen berisi partu set. Lalu untuk di bawah ini terdapat larutan air klorin 0,5%. Lalu di sini ada pendil untuk menyimpan plasenta. Lalu di sini ada APD, lalu ada kain untuk menutupi ibu dan ada alas bokong. Lalu di sini kita membutuhkan oksigen jika keadaan ibu memburuk. Lalu kita sediakan juga tiang infus. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita lihat keadaan umum ibu, apakah keadaan umum ibu baik. Setelah kita TTV, apakah buruk? Jika buruk, kita lakukan pemberian oksigen dan pemasangan infus kepada ibu. Langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan informed consent. Ibu dikarenakan plasentanya tidak keluar ya Bu selama 30 menit. Jadi saya akan melakukan tindakan pertolongan manual plasenta ya Bu ya, untuk mengeluarkan plasenta ibu. Nanti tangan saya akan masuk ya Ibu ya. Mungkin akan sedikit kurang nyaman, tapi Ibu boleh tarik nafas ya Bu ya. Maka yang selanjutnya adalah kita melakukan TTV, mulai dari tekanan darah, pernapasan, nadi, dan respirasi. Setelah dinyatakan TTV ibu baik atau buruk, misalnya keadaan ibu buruk, tadi kita sudah memasangkan infus dan memberikan oksigen. Yang selanjutnya kita memakai APD. Setelah memakai APD, kita mencuci tangan dengan mangkah. Lalu kita keringkan dan memakai handscoon. Setelah itu kita cek gelas ibu. Jika dirasa penuh, kita lakukan kateterisasi. Sebelum melakukan kateter, tapi kita harus melakukan pulpa hygiene terlebih dahulu. Ibu dibersihkan dulu vaginanya ya Bu ya. Mulai dari labia mayora, dan klitoris dari atas sampai ke anus. Setelah kita lakukan pulpa hygiene, kita lakukan kateterisasi. Ibu urinnya dikeluarin ya Bu ya. Nanti ini alat ini akan masuk ya Bu ya. Ibu tarik nafas. Nih, masuk ya Bu ya. Ibu tarik nafas. Pinter. Ya. Nah, kita tunggu urinnya keluar. Setelah urinnya keluar semua, kita tarik. Ibu tarik nafas Bu. Sebelum melakukan manual plasenta, kita harus memakai handscoon panjang, jadi memakainya double. Ibu, sekarang saya akan melakukan tindakan manual plasentanya ya Bu ya. Ibu tarik nafas ya Bu ya. Lalu sebelum kita melakukan manual plasenta, kita siapkan terlebih dahulu bengkok. Lalu kita lihat nih seberapa jauh klem ada di tali pusat. Jika kejauhan, kita dekatkan dengan ukuran 5-10 cm.
Setelah dirasa dekat dari perineum ibu 5-10 cm, tangan kita memegang klem seperti ini, tangan kiri. Lalu tangan kanan kita menelusuri tali pusat seperti ini, kita telusuri. Setelah tangan kita bertemu dengan kafum uteri, tangan yang kiri kita pindah ke atas fundus ibu seperti ini. Setelah itu kita cari dulu nih bagian mana yang sudah terlepas dari plasenta. Setelah kita menemukan, oh di sini bagian yang sudah terlepas, kita sisir secara perlahan menggunakan jari kelingking sampai semuanya terlepas tanpa ada yang tertinggal. Setelah semuanya lepas, kita genggam. Kita genggam plasenta ibu. Kita genggam plasenta ibu dengan hati-hati. Lalu kita keluarkan secara perlahan ke arah depan. Setelah plasenta terlihat di vagina, tangan kiri kita ikut menggenggam plasenta seperti ini. Lalu kita putar searah jarum jam. Pastikan tidak ada selaput plasenta yang tertinggal. Lalu kita masukkan terlebih dahulu ke dalam bengkok. Setelah itu kita biarkan terlebih dahulu plasenta di dalam bengkok. Lalu kita lakukan massage selama sebanyak 15 kali searah jarum jam. Sudah 15 kali. Nah, sekarang kita cek plasenta ibu, bagian maternalnya dulu ya, atau bagian yang mengarah ke ibu ya. Kita lakukan pengecekan plasenta menggunakan kasa steril. Lakukan. Ya, kita kumpulkan. Apakah ada bagian yang tertinggal atau tidak? Kita lihat dengan teliti. Jika dirasa tidak ada yang tertinggal, kita lanjut ke bagian fetal atau bagian yang mengarah ke bayi. Kita cek bagian fetalnya. Nah, untuk bagian fetal ini sama kita lakukan dengan kasa ya. Kita cek apakah lengkap atau tidak. Lalu dilihat juga apakah ada bagian yang terputus atau tidak. Setelah dirasa tidak ada, misalnya tidak ada bagian yang tertinggal, kita masukkan plasenta ke dalam pendil. Lalu kita tutup. Jika ada bagian yang tertinggal, kita lakukan eksplorasi kepada ibu untuk mengeluarkan sisa-sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim ibu. Setelah itu kita angkat underpad ibu ya. Sebelum mengangkat underpad, kita bereskan dulu alat-alat yang sudah terkontaminasi. Kita masukkan ke dalam air klorin 0,5%. Lalu setelah itu kita buka alas atau underpad. Ibu diangkat sedikit pantatnya, Bu. Setelah membuka underpad, kita bersihkan ibu. Ya, dibersihkan vaginanya, takutnya ada sisa-sisa darah bekas tindakan. Setelah ibunya sudah bersih, terus alat-alatnya sudah masuk ke dalam larutan air klorin 0,5%, kita buka handscoon, masukkan ke dalam air klorin. Lalu kita cuci tangan 6 langkah, lalu kita keringkan. Setelah ibunya sudah dibersihkan, alat-alat sudah direndam di air klorin, sudah bersih semuanya. Lalu langkah yang terakhir adalah kita mengecek keadaan umum ibu terlebih dahulu. Kita tensi kembali bagaimana keadaannya. Setelah itu kita pantau 2 jam pasca persalinan untuk melihat keadaan umum ibu. Setelah itu kita lakukan pendokumentasian
pasien hasil tindakan yang telah kita berikan.